perlu kita publish juga di sini Ustadz terkait sholat tarawih. Terkadang ini menyelisihi ada yang 8 ada yang 20. Ini mohon penjelasannya Ustadz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masalah ini adalah masalah yang para ulama berselisih pendapat. Dan sebenarnya mereka nggak berselisih pendapat tentang masalah ini. Cuman akar rumput inilah yang terkadang yang bikin kegaduhan dan bikin masalah. Taib. Hadis datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi SAW beliau tidak menambah rakaat lebih dari 11 rakaat. Dan ini yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah menunjukkan ketika seseorang sholat tarawih atau sholat malam lebih dari 11 rakaat itu tidak boleh? Maka kita melihat bagaimana para salaf, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW memahami hadis tersebut. Ya, memahami amalan Nabi, memahami pengkhabaran yang datang dari Aisyah, dan pemahaman mereka terhadap hadis Rasulullah SAW itu lebih utama dibandingkan pemahaman siapapun daripada manusia yang datang setelah mereka. Ya, apalagi sebagian ulama mengatakan perbuatannya sahabat selama tidak menyelisih dalil itu adalah hujjah. Dalil itu sendiri. Dan terlebih yang melakukan adalah para khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah mengatakan untuk kita berpegang di atas sunnahnya mereka. Dan terlebih khusus lagi adalah Abu Bakar dan Umar. Iya. Jadi setelah meninggal Rasulullah SAW di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, salat berjamaah tarawih tidak dilakukan. Kemudian baru dilakukan di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab melakukan? Apakah beliau melakukan perbuatan bidah? Tidak sama sekali. Para sahabat adalah orang yang sangat jauh dari kebidahan. Mereka sangat tidak suka melakukan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nabi SAW beliau pernah salat tarawih beberapa malam. Dan kemudian beliau meninggalkan karena takut diwajibkan. Nah, Umar bin Khattab melihat ilahnya di sini adalah takut diwajibkan. Karena hukum agama itu berputar dengan ilahnya. Sebabnya, ketika Rasulullah sudah meninggal, wahyu nggak mungkin lagi turun. Jadi sudah tidak mungkin salat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah, nggak mungkin. Ya, dan perbuatan Nabi itulah yang dihidupkan oleh Umar. Dan apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipuji oleh khulafa ar-rasyidin yang lainnya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di malam pertama Ramadan beliau mengatakan nurallahu qabrak ya Umar. Semoga Allah memberikan cahaya dalam kuburmu wahai Umar sebagaimana engkau telah memberikan cahaya di rumah-rumah Allah dengan salat malam dan qiraatul Quran. Maksudnya engkau telah mengumpulkan manusia di malam Ramadan, hiduplah lampu, hiduplah penerang, mereka baca Quran, mereka salat. Dan mudah-mudahan juga kubur engkau diterangkan. Ini menunjukkan pada kita perbuatannya Umar disepakati oleh seluruh sahabat Rasulullah. Tidak ada perkara itu bid'ah sama sekali. Itu perbuatan sunnah dari sunnah Nabi. Nah, di awal perkara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau salat seperti salatnya Rasulullah 11 rakaat. Tetapi dengan salat yang panjang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga memberatkan orang lain. Atau memberatkan karena pada waktu itu ya sebagian mereka sudah bukan sahabat lagi. Ya, ada sebagian mereka baru masuk Islam, yang mereka tidak pernah melihat Nabi. Ya, akhirnya ini membuat berat buat mereka salat 11 rakaat itu dengan salat yang panjang. Kemudian Umar bin Khattab beliau radhiyallahu taala anhu memilah-milah salat itu dengan rakaat yang lebih banyak supaya lebih meringankan. Iya. Nah, pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada hadis Rasulullah SAW inilah yang menjadi hujjah buat kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dikhabarkan oleh Aisyah, betul Rasulullah tidak lebih salat dari 11 rakaat. Tetapi apakah itu sebagai pembatas? Itu bukan sebagai pembatas. Itu yang difahami oleh Umar. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Iya. Dan diikuti oleh sahabat yang lainnya. Dan tidak ada pengingkaran satupun dari sahabat Rasulullah yang lainnya. Sehingga ini menyerupai ijma'. Ijma'nya sahabat Nabi, ijma'nya para ulama yang ada pada waktu itu. Kalau salat tarawih itu bukan tidak ada pembatasnya 11 rakaat. Iya, tidak ada pembatasnya. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Beliau dari Mekah. Beliau mengatakan bahwasanya di Masjid Haram Mekah salat tarawih itu 22 lebih dari 11 rakaat dari dulu. Maksudnya dari zaman salaf. Begitu juga Anas bin Malik, beliau imamnya kota Madinah. Beliau mengatakan di Masjid Nabawi salat tarawih itu di atas 11 rakaat. 23 rakaat atau lebih dari 23 rakaat. Jadi itu sudah menjadi berjalan dari semenjak zaman terdahulu. Itu yang tidak dikabarkan. Makanya ada sebagian ulama terkadang mengatakan dengan ini ijma' para ulama salat tarawih itu lebih dari
11 rakaat. Maksudnya ijma, maksudnya mereka sudah diamalkan oleh muslimin dari zaman dahulu, dari zaman salaf. Itu maksudnya. Taib. Makanya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, di luar masa pandemi itu salat tarawihnya lebih 23 rakaat. Ya 10 terakhir malam tambah lagi salat malamnya sampai menjelang subuh. Ya jadi para hadirin dan hadirat, kalau seandainya ada ulama yang mereka atau ada orang yang mengatakan salat lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Kalau dia seorang ulama, maka itu ijtihadnya dia. Kalau beliau benar mendapatkan satu pahala, benar mendapat 2 pahala. Kalau seandainya salah, mendapatkan 1 pahala. Kan begitu. Tetapi kita mengatakan, fahmus salaf, pemahaman para salaf. Rasulullah, para sahabat Nabi itu lebih utama dalam memahami hadis daripada orang yang datang setelah mereka. Jelas. Jadi kalau seandainya orang ingin sholat 11 rakaat, silahkan. Karena Rasulullah melakukan 11 rakaat. Tetapi kalau dia ingin melakukan salat tarawih 23 rakaat, maka para salaf terdahulu mereka melakukan salat tarawih 23 rakaat dan tidak ada pengingkaran dalam masalah ini. Sehingga makanya saya katakan tadi terkadang akar rumputlah orang-orang yang ilmunya seperti kita inilah yang bikin kegaduhan terkadang. Adapun para ulama mereka karena ilmu mereka luas, karena hati mereka suci, ilmu itu bukan untuk istilahnya untuk adu siapa yang lebih kuat, ya bukan seperti ring tinju, makanya akhirnya tenang mereka jadinya. Jelas ya, jadi nggak perlu dipeributkan. Bahkan kalau seandainya kita sholat di masjid tetap di rumah kita, ada 23 rakaat, ngapain ente jauh-jauh masjid lain? Sholat saja di situ bersama saudara anda muslimin, kecuali ada hajat sesuatu yang lainnya yang anda butuhkan. Tapi saya nggak mau sholat 23 rakaat, sakain sholat 11 rakaat. Akhi, kita tuh nggak lebih pinter loh daripada Abu Bakar, daripada Umar bin Khattab, daripada Ubay bin Ka'ab, dan juga dari Imam Syafi'i dan juga dari Imam Malik rahimahullah. Taib. Jadi kalau seandainya saya bukan karena 23 dan 11-nya. Saya kalau di sana mungkin jenjang limit waktunya lebih panjang sehingga saya lebih punya waktu baca Quran karena keseharian saya kerja jadi nggak sempat baca Quran. Jadi dengan tujuan dia memilih sholat di masjid yang 11 rakaat, nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak mau, dia mengharamkan sholat di masjid 23 rakaat, maka perlu untuk dikaji kembali. Dia harus mengkaji kembali permasalahan ini. Ya sehingga tidak stuck pada satu titik ilmunya, kita harus banyak membaca dari penjelasan para ulama. Dan apa yang saya sebutkan tadi kurang lebih dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam sebuah pengajian beliau ketika membahas tentang permasalahan ini. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya.